Sobat Sosek, selamat datang di Kawal MBKM bersama aku, El dari Infocom. Dan aku, Mada dari Keilmuan. Nah, ini tuh merupakan program kolaborasi antara Sosek Bercakap dari Infocom dan Kawal MBKM dari Keilmuan. Nah, hari ini kita bakal membahas apa nih, Mada? Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Prodi EPA dan juga Prodi PKP. Benar banget nih teman-teman. Oke nih teman-teman, tentunya kali ini kita nggak sendiri karena kita udah dibersamai sama narasumber kita, ada Mbak Aurel dan Mbak Nisa. Ya, selamat datang Mbak Aurel dan Mbak Nisa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada kali ini. Oke, gimana nih kabarnya Mbak? Gimana nih? Ya happy lah pasti, baik-baik aja. Pokoknya kita tetap harus semangat ya kalau udah masuk sesuatu. Ya, alhamdulillah udah sehat aja gitu, makasih. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Mbak. Amin. Nah mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu nih Mbak. Mungkin boleh sebutin nama sama prodi ya. Prodi dan juga MBKM di mana? Iya. Oke. Nisa dulu silakan. Oh ya boleh. Nama aku Hairun Nisa dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dari angkatan 2020. Terus aku MBKM di PT Natural Nusantara di Jogja. Nama aku Aurelina Lolita Sangka Putri, biasa dipanggil Aurel. Aku dari Prodi EPA angkatan 2020. Kemarin MBKM-nya MSIB di PT Ion Indonesia di BSD Tangerang. Wah, ini adalah tempat yang cukup jauh ya, antara Jogja dan juga Tangerang. Iya bener banget. Nah karena tadi udah disinggung ya sedikit tentang MBKM. Nah kali ini kami ingin mengetahui lebih lanjut nih mengenai MBKM yang Mbak ambil nih. Ya, mungkin bisa diceritakan nih Mbak, program MBKM seperti apa sih yang diambil oleh Mbak Aurel dan juga Mbak Nisa? Mungkin dari Mbak Aurel dulu. Oh, mungkin dari aku dulu ya. Aku kemarin ikutnya MBKM-nya MSIB dari programnya pemerintah, magang dan studi independen bersertifikat gitu ya. Jadi itu seleksinya nasional kemarin, terus sebenarnya dibebasin sih dari prodi mau ikut internal atau itu, tapi kebetulan aku nyoba itu terus dapet itu, jadi kemarin aku ambil yang MSIB. Untuk jangka waktunya mungkin Mbak? Untuk jangka waktunya 5 bulan, mulai dari kemarin 20 Februari sampai terakhirnya 30 Juni. Iya. Hampir setengah tahun ya Mbak berarti. Iya, di Satu Tangerang. semester, benar. Oh ya 1 semester ya Mbak? Oh iya. Iya. Lanjut Mbak Nisa. Oke, kalau aku ikutnya yang MBKM magang internal dari Prodi, jadi diarahkan dari Prodi udah ada beberapa instansi mitranya kayak gitu. Nah terus nanti kita daftar, mengajukan diri, misalkan mau di instansi mana, terus juga bidang kerja apa, nanti diseleksi tuh, nah baru masuk kayak gitu. Jadi bedanya kalau aku internal, jadi dibantu sama Prodi untuk nge-reach mitranya, tapi kalau Aurel kan emang MSIB perangnya sendiri ya, berjuangnya sendiri gitu. Iya. Oke, lanjut nih Mbak. Kalau untuk jangka waktunya Sama juga. sama, Iya. 1 semester ya Mbak? Iya, kira-kira 1 ya? semester. Oke. Lanjut, apa sih Mbak alasan Mbak Aurel dan juga Mbak Nisa kenapa tertarik ambil MBKM di NASA dan juga di MSIB gitu? Nisa dulu silakan. Oke, yang pertama kan sebenarnya kalau dari Prodi PKP itu memfasilitasi mahasiswanya untuk memilih beberapa kegiatan MBKM. Kan ada banyak tuh, ada membina desa, terus juga ada penelitian dan sebagainya. Nah, terus ada juga magang. Nah, karena memang kalau dari aku minatnya magang. Kenapa? Karena magang itu kan yang kita ketahui memang praktik kerja gitu kan ya. Jadi sebelum aku besok lulus dan aku kerja, paling nggak aku punya gambaran gimana sih ketika aku kerja kayak gitu, gimana ketemu rekan kerja, terus kayak gimana aku menyesuaikan diri di lingkungan itu. Nah, makanya aku pengen ikut magang kayak gitu. Oke, untuk Mbak Aurel sendiri? Kalau untuk alasannya sebenarnya kurang lebih sama, karena dari sekian BKP magang itu, kalau aku pribadi lebih tertariknya ke magang juga gitu. Terus kenapa nyoba MSIB? Mungkin dari teman-teman yang kemarin nyoba sih alasannya sama ya, selain dapat experience, mungkin nanti bakal di-spill atau apa, dapat tambahan BBH. BBH itu bantuan biaya hidup. Bisa dibilang kayak orang bilang kita dapat tambahan jajan gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu, senang aja gitu dapat experience juga. Wah, menarik ya berarti Mbak. Menarik banget. Ikut MSIB dapat uang saku gitu ya bahasanya. Langsung Mungkin selanjutnya kita bakal nanya mengenai keseharian selama MBKM itu gimana sih Mbak? Mulai dari Mbak Aurel dulu mungkin.
Iya boleh. Kemarin aku kebetulan di PT Aeon Indonesia itu di sana tuh kayak retail gitu. Terus aku dapat di OR Operation Retail. Jadi aku ikut operasionalnya toko gitu. Di sana aku ikut jadi di sana tuh nggak kita cuman di dalam ruangan aja, tapi kita juga ikut di lapangan di area gitu. Jadi kayak mungkin kayak stock take. Kalau mungkin aku bilang ini kayak stock take, terus masukin PA0 kayak gitu-gitu. Bantuin istilahnya menerima barang gitu-gitu loh. Cuman kita di sana sebagai kayak asisten dari itunya, pegawai karyawannya di sana gitu. Kita bantu-bantu di sana gitu. Jadi kegiatannya nggak bosen yang kita di depan laptop terus, tapi ada kegiatan di areanya kita ikut terjun langsungnya gitu. Cukup menarik ya. Lebih capek. Mungkin Kalau Mbak Nisa. Kalau aku kan memang dari awal aku kenapa tertarik di NASA juga karena memang bidang yang kosong yang ditawarkan dari NASA itu ada 2 bidang. Yang pertama ada public relation, PR, sama content creator kayak gitu. Nah jadi aku tertarik di situ dan alhamdulillah diterima di NASA. Jadi ya kerjaan aku, kegiatan aku semuanya berkaitan dengan 2 hal itu. Nah kalau PR nih, NASA kan sebagai perusahaan network marketing, jadi di sana kerjaanku nemuin mitra perusahaan, terus juga bikin konsep kegiatan misalkan untuk apa ya, kita nyusun event, misalkan ada event bareng mitra, nah kita dikasih kesempatan buat nyusun konsepnya, terus juga eksekusi kita juga bantu kayak gitu juga. Terus sebenarnya kita juga di awal tuh kita bakal dikenalin sama seluruh bagian dari perusahaan secara umum kayak gitu. Kita juga jalan-jalan tuh keliling-keliling ke beberapa lokasi mitra perusahaan itu kayak gitu. Terus juga kalau berkaitan sama konten kreator, kita juga bikin konten di situ, bikin konten yang dipublikasiin buat brandingnya mereka, promosinya mereka kayak gitu. Konten outputnya tuh kayak mana kira-kira Mbak? Video juga di TikTok kayak gitu, terus YouTube juga. Jadi di sana kontennya tuh ada konten edukasi sama konten promosi yang memang mengenalkan produk kayak gitu, product knowledge kalau kita nyebutnya. Kalau mengenai magang itu sendiri, apakah pernah keluar kotanya? Maksudnya kan kalau Mbak Aurel di Tangerang dan Mbak Nisa itu di Yogyakarta, itu pernah keluar kotanya enggak Mbak? Perjalanan dinas gitu. Iya, betul. Kalau aku dulu ya, kalau aku sih jujur enggak, karena di retail tuh kan kayak di mall gitu kan. Jadi aku di lokasi itu aja selama 5 bulan ini. Mungkin kalau Nisa? Kalau aku keluarnya nggak nyampe ke luar Jogja sih, paling ke Sleman, kan itu Jogja di deket Ring Road Barat situ kalau teman-teman tahu ya. Nah itu di mana tuh Turi, terus juga di daerah Bantul juga pernah. Sebenarnya keliling-keliling juga sih, kan ini NASA tuh kan pertanian juga basicnya. Cuma memang mempunyai beberapa bidang lainnya kayak misalkan kecantikan, kesehatan. Nah kita jadi sebenarnya fokusnya ke pertanian, tapi kita juga keceripatan itu bidang-bidang yang lain. Nah terus kita keliling tuh paling ya itu tadi. Sebenarnya ada mitra yang memang di luar kota. Cuma karena kebetulan waktu aku magang di NASA itu teman-temannya banyak. Terus kan mungkin agak ribet juga ya kalau dari NASA-nya ngajakin banyak orang. Iya. Padahal sebenarnya kalau dari NASA-nya tuh bisa sampai ke luar pulau, sampai ke Lampung, sampai ke Aceh kayak gitu. Cuma memang karena kita terlalu banyak jadi agaknya ya yang deket-deket aja kayak gitu. Iya, gitu ya kira-kira. Berarti nggak melulu soal pertanian tadi ya Mbak ya? Iya, nggak melulu soal pertanian. Cuma memang kembali lagi tetap di basic PR sama content creator tadi. Kayak gitu. Ya, cukup menarik ya magangnya dari Mbak Aurel dan juga Mbak Nisa ini. Menarik banget. Ya, jadi kan tadi Mbak Aurel itu menyinggung bahwa magang di PT Aeon itu kan cukup capek gitu ya Mbak. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut gimana sih kendala magang di sana dan juga Mbak Nisa. Mau Nisa dulu? Aku dulu. Jadi karena aku tadi udah bilang di OR Operation Retail, jadi sebenarnya di Ion itu mungkin aku bicara keseluruhannya dulu ya. Jadi di sana tuh ada yang macam-macam, ada yang HR, ada OR, ada yang di bagian customer service gitu-gitu. Kebetulan karena aku di OR itu 80-70% tuh ada di area gitu. Jadi di kelasnya itu cuman kalau misal ada training. Jadi walaupun misalnya aku bantu-bantu di store-nya, tapi aku ada nih misal 1 minggu ada 1 kali atau 2 minggu itu kita anak magang itu dikumpulin di ruangan gitu kayak di meeting room, terus kita dikasih materi kayak kita di kelas gitu, dikasih materi. Nah habis dikasih materi itu dikasih post test, jadi nilainya dari situ. Mungkin kendalanya karena capek fisik ya itu yang aku bilang, karena kita lebih banyak di areanya di store-nya, jadi kita kerjanya nggak yang kita duduk gitu loh. Sebenarnya asik, seru, tapi ya lumayan kerasa pegelnya tuh tiap sore, tiap malam. Tapi ntar kalau misalnya udah jalan, aku udah jalan 2-3 minggu, sebulan tuh udah mulai biasa. Apalagi teman-temannya kan ada teman-temannya juga kan, di UR itu nggak sendiri.
Terus kalau boleh di-spill tuh sebenarnya di OR itu ada bagian sendiri-sendiri. Kebetulan aku kemarin di produce itu bagian buah dan sayur kalau kalian di supermarket kayak gitu. Iya, jadi lebih ke iya sih sebenarnya dibilang kendalanya tuh capek fisik, tapi kalau misal kalian menjalaninya benar-benar pakai hati, dibikin senang aja ya udah senang, karena temen juga banyak. Kalau bisa. Ya, sebenarnya kalau dibilang kendala tuh enggak ya. Maksudnya karena sebenarnya dari mungkin apa ya? Dari keringat kita yang kita korbankan tuh sebenarnya lebih banyak manfaat yang kita dapat kayak gitu. Jadi kayak ya ibaratnya kayak capek tapi kita capeknya seneng. Terbayarkan gitu ya. Iya, apalagi kan pengalaman itu nggak akan datang 2 kali. Kita nggak tahu tuh bisa kayak gitu lagi nggak di perusahaan itu kayak gitu. Sebenarnya kalau kendala enggak sih, mungkin apa ya, nggak ada juga sih. Enjoy aja nggak sih? Iya, enjoy aja. Malah Bener. nambah temen gitu ya Mbak. Iya. Nambah pengetahuan juga. Iya benar, kenal banyak orang. Terus kita juga ada kan mungkin nggak semua praktik yang kita lakukan di tempat kerja, tempat magang tuh nggak kita dapetin di kampus kan. Jadi kayak justru kita excited, oh apa nih, kayak ada hal baru, oh gini. Nah itu kan nambah banget insight baru. Terus juga pastinya ngasah soft skill, hard skill tadi sih. Benar. Justru malah dapat banyak manfaatnya ya. Iya, dapat hal baru di situ. Banget. Oke, sekarang kita masuk ke sesi FAQ nih Mbak, Frequently Asked Question. Jadi kami mengumpulkan beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang sekiranya pengen ditanyain mengenai MBKM ini. Mungkin pertanyaan yang pertama itu, apakah MBKM yang Mbak Nisa sama Mbak Aurel ambil ini terbatas prodi gitu? EPA cuma boleh ambil yang EPA doang, atau PKP cuma boleh ambil yang PKP doang, atau boleh cross gitu mungkin Mbak? Gimana kira-kira, boleh dari Mbak Nisa dulu mungkin? Oke. Sebenarnya kalau terbatas, jadi untuk keterbatasan prodi gitu ya, untuk memberikan instansi gitu ya. Sebenarnya kalau terbatasnya atau enggak, sebenarnya itu instansi yang masih berkaitan dengan basic ilmunya kita, pasti di pertanian kayak gitu. Contohnya kan tadi Aurel aja di bagian sayur gitu kan ya. Iya, Nah masih itu di walaupun sayur. memang perusahaan secara umum itu bukan perusahaan pertanian, tapi bidang kerjanya itu di bagian Sesuai sama prodi kita ya. sesuai dengan prodinya, karena kan ekonomi pertanian. Nah itu kan masuk banget tuh kayak gitu. Nah terus kalau untuk keterbatasan mitra, misalkan untuk EPA sendiri, PKP sendiri itu pun menurut aku enggak ya, karena makanya izin dari prodi pun turunnya dari departemen. Nah tinggal nanti menyesuaikan dengan kuota per instansi aja. Karena kemarin waktu aku di NASA itu nggak cuma anak-anak PKP yang makan di sana, tapi ada anak-anak EPA juga kayak gitu. Iya, kecuali mungkin memang yang pemerintahan dinas kayak gitu ya. Nah itu kan disesuaikan sama kebutuhan dari bidang itu. Nah apakah butuh anak PKP atau EPA, dan menyesuaikan jumlah kuotanya kayak gitu. Kalau tadi Mbak Aurel sendiri kan udah mention bahwa di AEON sendiri itu kan ada uang untuk kebutuhan sehari-hari atau uang BBH. saku gitu Iya, ya, BBH betul. gitu ya Mbak. Kalau misalnya Mbak Nisa sendiri itu ada uang saku dari NASA, atau Mbak Nisa mengeluarkan akomodasi sendiri gitu? Oke, kalau dari NASA itu sebenarnya nggak dapat ya. Maksudnya memang karena kami kan magang internal, jadi ya sudah, kami diterima di perusahaan itu pun juga udah baik banget, karena ibaratnya kayak malah kita kadang ngerecokin nggak sih, maksudnya mereka kerja tapi ada mahasiswa magang nih, apaan kayak gitu kan. Nah terus juga kita belum yang langsung seahli itu buat ngerjain tugas-tugas mereka kayak gitu. Jadi kayak Belajar gitu juga. iya, jadi ya itu sih. Cuma waktu aku magang kemarin alhamdulillah sih dapat reward dari NASA. Jadi reward itu dikasih berdasarkan proyek-proyek yang udah kita ikuti, yang udah kita bikin, termasuk konten-konten itu dapat reward. Wah, keren banget sampai dapat reward gitu ya. Iya bener banget. Untuk MBKM-nya sendiri itu kira-kira kotanya kita boleh pilih sendiri atau gimana ya Mbak? Atau dipilihin langsung tempat lokasinya. lokasinya? Kalau mungkin aku dulu ya, buat MSIB kemarin itu kan di web ya. Di web itu kita bisa milih lokasinya di mana. Jadi misal di atasnya ada nama perusahaannya, terus di bawahnya ada posisi yang kita pilih apa. Nah di situ tuh ada kotanya di mana gitu. Misal di Jakarta, di Jogja juga ada gitu. Jadi ntar kita keterimanya di mana itu udah disebutin di situ kotanya gitu. Jadi tinggal kitanya aja sih kalau kita milih di mana, dapat di mana gitu. Oke. Ya itu kalau dari MSIB ya. Cuma kalau dari magang internal kan ini menyesuaikan sama mitra yang udah digandeng sama prodi atau departemen gitu kan. Jadi ya memang adanya kayak gitu. Dan sebenarnya kalau dari prodi ini setahu aku memang
berusaha gimana caranya memudahkan mahasiswanya gitu loh. Karena emang magang internal, jadi gimana caranya diain mitra yang masih aksesibel gitu buat dijangkau sama mahasiswa di sini. Karena kemarin waktu pendaftaran pun kita juga ada di formnya itu pertanyaan tentang alamat rumah atau alamat kos, mungkin memang disesuaikan ya supaya nggak terlalu jauh ya, disesuaikan sama alamat rumah kayak gitu. Tapi kalau misal aku boleh nambahin, kemarin juga ada yang di Perhutani Pusat ya Nis ya. Jadi misal teman-teman mau magang internal tapi mau keluar Jogja mungkin ya, itu kemarin ada yang di Perhutani Pusat juga di Jakarta. Itu siapa Mbak, dari prodi PKP atau? Kalau dari IPA tahu aku ada Sukma sama satu lagi Rizky nggak sih? Iya, ada Sukma sama Rizky. Iya. Dari PKP juga sebenarnya feel free aja gitu kalau misalkan kita mau ikut magang daftar sendiri pun sebenarnya kita dikasih kesempatan di awal. Mau ikut MSIB juga nggak apa-apa gitu. Cuma kayaknya kemarin tuh kenapa aku milih dari internal gitu, karena kebetulan beberapa mitra yang ada dan bidang yang disediakan tuh aku ada yang cocok nih di NASA tadi. Jadi kayak ya udah yang ini aja sekalian kayak gitu. Oh, cukup bervariasi ya Mbak, berarti pilihan untuk magang MBKM ini di mana gitu. Iya, lumayan. Udah bermanfaat banget ya ini sharing-sharing hari ini. Kira-kira dari Mbak Nisa dan Mbak Aurel ada nggak nih kira-kira saran dan tips mungkin Ya, untuk teman-teman yang tertarik ikut MBKM mungkin? Dari Mbak Aurel dulu mungkin. Untuk saran dan tips, kalau aku nggak ada saran atau tips khusus sih, karena kemarin aku batch 4 itu kita bisa milih posisi, itu nggak dibatasin gitu, kita bisa milih berapa aja. Aku kemarin tuh apply ada kali 80-an posisi gitu waktu itu. Tapi emang yang baru pengumuman pertama itu Ion, jadi aku ambil Ion juga karena kebetulan dari prodi itu kayak ada batasannya gitu loh. Kalau waktu kemarin itu MSIB misal dibatasin pengumumannya Februari awal, tapi prodi minta akhir Januari itu harus kita udah store kita mau magang di mana kayak gitu loh. Mungkin saran atau tipsnya, karena dulu aku belum terbatas ya, jadi daftar sebanyak-banyaknya. Tapi karena sekarang itu dibatasin, yang batch 5 terakhir itu kalau nggak salah dibatasin 22 posisi aja, jadi kita pastiin aja kita mau magang di mana gitu. Terus kalau mungkin aku bisa ngasih masukan, kalau magang kan gimana ya, ada yang dapat istilahnya kita dapat uang saku tambahan, ada yang enggak. Terus aku mau ngelurusin yang dari Ion itu sebenarnya kalau MSIB itu dapatnya dari Kemdikbud teman-teman, enggak dari perusahaan. Iya, jadi kalau perusahaan itu opsional, dia kadang nambahin benefit lebih gitu istilahnya, misal nambah uang saku atau apa, kadang ada yang enggak. Kebetulan kalau di Ion itu aku dapat tap makan 1 hari 1 kali. Udah itu sih sebenarnya. Kalau tips dan sarannya tergantung ke kalian aja. Terus kalau misalnya mau di luar kota atau apa, disiapin juga mungkin mental. Terus mungkin nanti ya bener sih kita dapat uang saku, tapi kan nggak langsung kita berangkat dapat juga ya nih sih. Kadang kita nunggu cairnya juga. Terus dari prodi atau dari kampus ya kemarin tuh juga ada sebenarnya kayak bantuan gitu loh, kayak dapat BBH juga gitu, jumlahnya juga nyesuaiin ya kita di mananya, kita gimana gitu. Mungkin kalau bisa Ya, mau nambahin dulu yang tentang biaya itu ya, bantuan. Sebenarnya departemen juga kan kemarin sempat memberikan subsidi untuk biaya transport dan juga makan, dan lumayan banget lah ngebantu kita mahasiswa buat ikut magang kayak gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang masih belum magang gitu ya, nah pokoknya besok kalau ada kesempatan untuk magang, manfaatin aja gitu, karena apalagi magang MSIB nih, kayak sertifikatnya kan dia saingannya bener-bener seluruh nasional gitu. Iya, seluruh Indonesia saingnya. Jadi memang sertifikatnya tuh bener-bener kebaca banget kalau misalkan besok apply job kayak gitu kan. Nah terus juga aku yang magang internal sendiri pun bener-bener ngerasain manfaatnya, gimana caranya kita menyesuaikan dengan lingkungan kerja. Apalagi kan itu bener-bener lingkungan yang heterogen banget kan, mulai dari budaya organisasi yang pasti kita juga asing mungkin, terus juga pekerja-pekerja karyawan juga yang kan kita juga tetap harus penyesuaian kayak gitu. Terus pokoknya nanti ketika ada kesempatan magang ikuti aja, dan kadang memang kalau untuk benefit yang lebih ke materi mungkin bisa disampingkan dulu, karena emang manfaatnya tuh justru lebih bagus di non materinya kayak gitu. Pokoknya experience-nya. Iya, itu dan nggak akan terulang lagi. Iya bener banget ya Mbak, apalagi kalau kita mahasiswa untuk magang ini kan pasti orientasinya lebih ke dapat ilmu daripada ke dapat uang saku. Iya, bener banget. Nggak boring gitu loh di kelas mulu kan. Terus gitu ya. Iya. Kelasnya cuma itu aja gitu ya Mbak. Misalkan ketemu sama ya banyak orang yang emang, kalau masih di Jogja kan masih agak sama ya budayanya, kita di kampus juga orang-orang Jogja. Cuma kalau yang sampai keluar kota tuh menarik banget nggak sih? Bener-bener. Iya sih gitu, cuman lebih ke ini karena 5 bulan. Terus bener sih kita nggak boleh kayak ngarepin materi banget, karena kita juga nggak tahu tuh itu bakal buat kita kapan gitu loh. Maksudnya
cairnya kapan, turunnya kapan kita nggak tahu. Jadi kalau misal mau di luar kota, kalau aku mau kasih saran lagi, kita nyiapin tabungan dulu buat berangkat. Atau enggak bisa sih kalau MSIB itu ada namanya mobilisasi berangkat. Itu jadi tiketnya dapat dari Kemdikbud juga. Tapi kalau aku pribadi kemarin karena Ion tuh mulainya lebih dulu, jadi dari MSIB-nya belum ngebuka mobilisasi, itu udah suruh kayak offline gitu. Jadi berangkat duluan, nggak pakai mobilisasi dari Kemdikbud. Baru pulangnya pakai yang dari Kemdikbud gitu. Sebenarnya mau magang di mana aja sama aja ya. Intinya kita dapat experience baru, dan kalau mungkin teman-teman bosen di kelas gitu ya, bosen praktikum, itu bisa kerja ya, kerja magang. Tapi beneran rugi sih kalau misalkan ada kesempatan buat praktik kerja gitu kok nggak dimanfaatkan, karena besok menurut aku sebenarnya pas aku magang juga aku kayak wow ternyata kayak gini ya. Nah apalagi paling nggak kan aku udah ada gambaran tuh gimana besok kerja pas aku setelah lulus nih gitu. Jadi kayaknya tetap harus dimanfaatkan lah ketika ada kesempatan buat magang itu. Nggak boleh dilewatin banget berarti ya. Dicoba aja dulu gitu. Coba aja dulu, bener banget. Jadi excited gak sih dengerin cerita dari apalagi kita Mbak? tinggal 1 semester lagi ya. Iya bener banget. Iya. Mungkin nih Mbak mengenai MBKM ini kan di semester 6. Nah, setelah semester 6 ini kan antara semester 6 dan semester 7 Mbak Aurel dan Mbak Nisa itu kan ada KKN di periode kedua ya berarti Iya. ya. Nah, itu persiapannya apakah mepet atau gimana Mbak? Bisa dulu deh. Oke. Dari aku sebenarnya kalau mepet tuh ya nggak mepet juga, cuma memang ya satu aja lah kayak gitu. Jadi dari prodi pun juga udah bikin timeline dari awal, kiranya mulai magang tuh dari tanggal berapa sampai berapa, terus nanti ada jeda waktu untuk kita bikin laporannya. Kalau dari aku ada namanya capstone project. Nah jadi nanti ada jarak waktu setelah magang nih seminggu untuk mengerjakan capstone project, terus dipresentasikan, diseminarkan. Nah terus nanti selisih ya cukup waktu untuk persiapan KKN kayak gitu. Kalau Mbak Aurel sendiri KKN di periode berapa Mbak? Kalau aku jujur teman-teman aku belum KKN ya. Jadi karena kemarin selesai 30 Juni itu, dan KKN-nya berangkat 20-an ya? Iya, 25 Agustus Juni. Iya, akhir Juni. Sebenarnya ada teman aku juga yang sama-sama dari UGM, dia izin untuk duluan, istilahnya pamit duluan gitu loh buat ikut KKN, tapi karena kayaknya aku terlalu mepet deh, kayaknya orang kan beda-beda ya. Kalau Nisa mungkin bisa, karena aku enggak deh, ntar dulu. Jadi aku sampai sekarang belum KKN, mungkin ntar rencananya ikut kalau nggak 3-4 buat periode KKN-nya gitu. Terus kalau teman-teman mau tahu mungkin yang kemarin ikut MSIB juga tapi dia tetap KKN periode 2 itu ada Anggun, dia tetap bisa ngebagi itu. Cuman kalau dari prodi kemarin di PA aku juga nyaranin kalau misal kita ikut MSIB itu disaranin buat nggak ikut yang periode 2 karena terlalu mepet juga. Dan kita itu juga kan istilahnya magang kan yang lebih butuh tuh kita butuh ilmunya, tapi kalau misal kita izin buat keperluan kita KKN kan kita juga yang sungkan gitu loh. Tapi sebenarnya bisa kok, nggak ada keharusan kayak ikut MSIB nggak boleh ikut KKN periode 2 itu enggak, karena Anggun juga dia tetap bisa KKN. Mungkin itu ya kalau internal karena emang yang nyusunin dari prodi, Iya. jadi udah dirancang dulu nih kiranya, karena prodi juga tahu kalau periode 2 KKN berangkat tanggal sekian, jadi memang disusun rentang waktu yang memang cukup untuk persiapan itu. Cuma kalau memang MSIB bisa lebih menyesuaikan lebih, ke ya, benar. masing-masing orangnya. Kalau dari ini internal ada timelinenya sendiri ya, udah selesainya kapan. Berarti seluruh MSIB apakah timeline selesainya itu sama Mbak? Aku kurang tahu ya sama atau enggaknya, cuman kemarin yang posisi yang aku apply itu rata-rata sih selesainya 30 Juni. Kalau mulainya sih mungkin beda 1-2 minggu, tapi mayoritas sih sama gitu loh, di tanggal ini sampai ini gitu. Kemarin juga teman-teman aku yang anak UB itu pulang juga dia langsung KKN. Cuman kayaknya UGM yang kita mulainya tanggal 20-an Juni ya. Iya, 23 berapa itu? 23 pelepasan, 23 Iya. Juni. Kampus lain mungkin lebih lama gitu mulainya, lebih kita duluan gitu. Oh ya, Sudah. cukup menjawab dari pertanyaan kita dan juga teman-teman yang lain gitu ya. Bener banget. Berdasarkan pertanyaan yang udah kita kumpulkan juga ya, Iya. udah terjawab dengan baik juga. Udah mungkin gitu saja ya Mbak untuk Diskusi kita hari diskusi ini. kita hari ini. Semoga Mbak Nisa dan juga Mbak Aurel bisa lancar di semester 7 ini. Amin. Amin. Ya. Teman-teman juga semoga semuanya lancar ya, semester berapapun pokoknya semuanya dimudahkan, dilancarkan. Amin ya Allah. Ya udah, mungkin untuk diskusinya hari ini kita cukupkan sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Ya, makasih juga, teman-teman. Udah sharing-sharing hari ini. Iya. Nah, gimana nih teman-teman penjelasan dari narasumber kita? Pastinya sangat menarik dan bikin excited banget ya. Banyak Iya, banget betul. manfaat yang bisa didapat dari diskusi kita hari ini. Ya, semoga informasi yang kita bicarakan pada kesempatan hari ini bisa menjadi pedoman bagi teman-teman untuk kayak bekal untuk MBKM ke depannya. Nah, kalau begitu kami selaku moderator dari acara kita hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa.